Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2025. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang menuntun kita melewati tahun 2024. Dan hari ini kita ada di hari pertama di tahun 2025. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk menjalani sepanjang tahun 2025 dengan tetap terus mengandalkan Tuhan, dengan tetap terus mengucap syukur, dan dengan tetap terus selalu hidup berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan, apapun yang akan dihadapi tahun 2025, dia akan menjadi orang-orang yang kuat melewati setiap badai yang akan dihadapinya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena hari ini kami boleh ada di hari pertama di tahun yang baru, tahun 2025. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu terus dibekali oleh firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 17, Kejadian 17 ayatnya yang ke-17, Alkitab catat seperti ini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati Abraham, ya kan? Tuhan memberkati Abraham dan Tuhan bilang sama Abraham bahwa aku akan memberkati kamu, aku akan memberkati Sarah sehingga Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Lalu Abraham mulai pakai logika nih, mungkinkah? Iya kan? Mungkinkah? Seringkali kita juga buat seperti itu. Memasuki tahun 2025 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita pegang janji firman Tuhan. Kita nggak mau hidup karena apa, berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi kita hidup karena apa yang kita imani, apa yang kita percaya. Itu yang pasti akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, katakan amin. Amin. Nah, Abraham bilang mungkinkah aku seorang yang berumur 100 tahun dapat melahirkan seorang anak? Mungkinkah istriku yang berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebab kita punya Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil untuk Dia kerjakan. Sekarang kuncinya adalah di kita. Kita mau nggak percaya? Iya kan? 2025 di hari yang pertama ini kita nggak tahu akan apa yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Tapi satu hal yang kita imani, kita percaya, Allah yang menyertai kita di sepanjang tahun 2024 kemarin adalah Allah yang sama yang menyertai kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Nggak peduli ada apa yang dikatakan dunia hari-hari ini, nggak pusing dengan apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Yang saya tahu, Yesus kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa pernah mengalami hal yang sama. Ketika bangsa Israel berseru-seru, berteriak sama Tuhan, kami mau makan daging, kami mau makan daging. Tuhan bilang, oke, aku akan memberikan kamu makan daging. Bukan 1 hari penuh kamu makan daging, bukan 2 hari penuh, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Sebulan lamanya Tuhan bilang mereka akan makan daging. Sebulan penuh makan daging. Itu sebabnya keluar keraguan-raguan dalam hati Musa. Di dalam Bilangan 11 ayat 21 sampai dengan 23, Musa bilang begini, bangsa yang ada bersama aku ini Tuhan berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya.
Secara logika Musa berpikir. Makanya keluar kata-kata di ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba, lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Karena pikir Musa 600.000 orang setiap hari makan daging selama sebulan penuh. Daging dari mana? Ikan di laut? Iya kan, kambing domba apakah cukup? Itu pemikiran manusia, baik Musa maupun Abraham memiliki keraguan itu. Tetapi kita bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Musa di ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tahu ada banyak dari kita memasuki tahun 2025 penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Aduh, nanti kalau terjadi seperti ini gimana ya? Nanti kalau terjadi yang lebih buruk dari tahun 2024 bagaimana ya? Nanti kalau seperti ini terjadi, seperti itu terjadi bagaimana? Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Yesus sendiri bilang dalam Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bagian kita adalah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita melangkah, bagian kita bertindak, bagian kita mengandalkan Tuhan, bagian kita berserah, dan bagian kita percaya. Seperti apa yang Yesus katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau lihat keadaan hari-hari ini, mungkin kau akan berkata, tapi pendeta bagaimana suami saya bisa berubah, bagaimana istri saya bisa berubah. Stop pakai cara pandang kita, mulai masukkan pikiran kita, masukkan cara pandang kita ke dalam firman Tuhan. Sehingga kita tahu kalau firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil, maka itu yang tergenapi sekalipun yang kita lihat kayaknya gak mungkin. Amin saudara. 2025 akan menjadi tahun yang dahsyat dan luar biasa ketika kita belajar bahwa bagi Tuhan, belajar percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi 2025 akan menjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang suram, masa-masa penuh dengan goncangan ketika kita mulai meragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai hanya fokus kepada kenyataan, kita hanya fokus kepada realita, maka lama-kelamaan kita akan mulai down, kita akan mulai terpuruk. Hari ini di hari pertama di tahun yang baru 2025, saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Selalu kita taruh dalam hati kita setiap hari, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Yesus sendiri katakan bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami ada di hari pertama di tahun 2025 ini, kami mendengarkan firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang menjamin bahwa apapun yang kami hadapi, selama kami percaya, selama kami bergantung, selama kami berserah kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang berperkara, Tuhan sendiri campur tangan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mereka yang hari-hari ini ragu, mereka yang hari-hari ini khawatir, di awal tahun ini aku berdoa dalam nama Yesus, firman termaterai dalam hati kami hari ini. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Allah kami dalam Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memasuki tahun 2025, kami perkatakan tahun ini menjadi tahun berkat, tahun ini menjadi tahun sukacita, tahun ini menjadi tahun di mana kami melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.